Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Yuk kita harus semangat di semester 2 ini. Oke, harus semangat, lebih semangat dari semester 1. Ya, di semester 2 ini kita akan belajar di tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan cita-citaku, muatan bahasa Indonesia. Oke, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Ya, cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Oke, apa cita-cita kalian? Apakah menjadi astronot, dokter, koki, guru, ilmuwan, tentara, dosen, pemain sepak bola, arsitek, atau punya cita-cita yang lain? Oke, pastinya semuanya hebat-hebat semua. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia, mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang terikat oleh rima, irama, dan tersusun atas baris dan bait. Itu tadi adalah pengertian dari puisi. Ciri puisi ada dua, memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki rima dan irama. Rima. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan rima? Oh, rima adalah kesamaan bunyi dalam puisi. Biasanya di akhir tiap baris. Betul sekali. Ada a, ada juga ab. Iya, a jika tiap akhir baris bunyinya sama. Jika baris pertama dan ketiga sama, dan baris kedua dan keempat sama, rimanya AB. Baris dan bait. Apa sih yang dimaksud dengan baris? Oh, baris merupakan rangkaian kata yang mempunyai makna dalam puisi. Bentuknya menyerupai kalimat. Kalau bait apa artinya? Oh, bait adalah kumpulan baris dalam puisi yang tersusun harmonis, menyerupai paragraf dalam karangan bebas. Ayo kita lihat contoh rima, baris, dan bait. Ayo. Mari kita lihat contoh puisi berikut ini. Berjudul Perjuangan Dokter. Di rumah sakit, para dokter berjuang, berpikir dan bertindak untuk pasien yang datang. Tak gentar penyakit menular menghadang. Tulus ikhlas, bertugas demi pandemi menghilang. Puisi ini terdiri dari 4 baris. Baris pertama berbunyi di rumah sakit para dokter berjuang. Baris kedua berpikir dan bertindak untuk pasien yang datang. Baris ketiga tak gentar penyakit menular menghadang. Dan baris keempat tulus ikhlas bertugas demi pandemi menghilang. Dari 4 baris ini terangkum dalam 1 bait. Jadi puisi ini hanya terdiri dari 1 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. Oke, kita lihat rimanya sekarang. Apakah rimanya a ataukah ab atau yang lainnya? Coba kita lihat akhir dari tiap baris. Yup, betul. Akhir dari tiap baris mempunyai bunyi yang sama. Berjuang, datang, menghadang, menghilang. Semuanya berakhiran yang sama, yaitu ang. Karena bunyinya sama, maka bait puisi di atas mempunyai rima a. Oke ya, di a di sini bukan berarti
karena vokalnya menggunakan huruf A, bukan, tapi karena semuanya memiliki bunyi yang sama. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Ya, kita lihat di sini ada sebuah puisi berjudul Polwan Paling Pintar. Di puisi ini ada 2 bait puisi, ada 2 bait dalam puisi ini. Bait pertama berjumlah 4 baris. Bait kedua juga berjumlah 4 baris. Oke, kita lihat rimanya, tapi sebelumnya kita baca dulu. Polwan paling pintar. Cita-citaku jadi seorang polwan yang cantik dan juga pintar, suka menolong sesama, menjadi pahlawan negeri ini. Cita-citaku jadi seorang polwan yang pemberani berantas kejahatan, tak takut menantang maut, berani membela yang benar. Oke, bagaimana dengan rima puisi di samping? Oke, kalau melihat dari akhir tiap baris, maka puisi di samping, betul, puisi di samping tidak mempunyai rima. Hal ini karena tidak ada kesamaan bunyi di akhir tiap baris. Kita lihat di bait pertama berakhiran polwan, pintar, sesama, ini. Tidak ada yang sama bunyinya. Kemudian di bait kedua juga ada kata polwan, kejahatan, maut, benar. Tidak ada kesamaan bunyi dalam bait ini, maka puisi ini tidak mempunyai rima. Oke, berikutnya kembali tentang puisi tentang dokter. Oke, sama seperti puisi sebelumnya, puisi ini juga terdiri dari 2 bait. Tiap bait mempunyai 4 baris. Kita baca bersama-sama. Menjadi dokter. Mengenakan jas putih, stetoskop mengalung di leher. Itulah mimpi yang ingin kurai. Ya, aku ingin menjadi dokter. Bekerja di rumah sakit, mengobati yang sakit, menjadi kewajiban utama suatu pekerjaan yang mulia. Oke, kita lihat rima dari puisi ini. Bait pertama kira-kira rimanya apa ya? Ada putih, leher, kuraih, dokter. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Oke, berarti puisi ini berrima ya AB AB karena baris pertama dan ketiga sama, kemudian baris kedua dan keempat sama. Oke, berikutnya bait kedua, rimanya apa ya? Di sini ada sakit, sakit utama mulia. Belakang it a sama a. Berarti puisi ini atau bait ini berrima AA BB. Karena apa? Baris pertama dan kedua sama, kemudian baris ketiga dan keempat sama. Oke ya. Berikut ini ada sebuah contoh puisi karya kakak kelasmu berjudul Kembang Perdamaian, karya Mbak Lubna Zahira Akilaraya, siswa SD
Mutual kelas 5 tahun 2017. Jadi ini dikarang oleh Mbak Lubna ketika kelas 5 waktu itu tahun 2017. Begitu indah riuh keberagaman, seiring berlari tersia-siakan oleh kejamnya permusuhan, maka tanamlah kembang perdamaian. Wahai mentari dan rembulan, sinarilah kembang perdamaian, supaya dikelilingi kesuburan yang bisa mengurai permusuhan. Tumbuhkanlah tunas persahabatan di dalam taman keberagaman, tanpa permusuhan dan perselisihan, namun dengan kembang perdamaian. Generasi muda yang didambakan, jagalah selalu kembang perdamaian, supaya tiada virus permusuhan terganti oleh benih perdamaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah perdamaian ini supaya selalu terlindungi bersama kembang perdamaian ini. Oke, coba kalian amati dari puisi Mbak Lubna ini. Ada kira-kira yang kalian amati, satu, jumlah barisnya ada berapa? Coba dihitung. Kemudian jumlah baitnya ada berapa bait? Coba kalian hitung. Kemudian rima. Bait pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Rimanya apa? Kemudian puisi ini kira-kira bercerita tentang apa ya? Yuk, kita pelajari berikut ini, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi bersama-sama. Oke, siap? Ya, pertanyaan pertama. Ada berapa bait puisi di atas? Oke, betul sekali. Puisi di atas ada 5 bait. Kemudian pertanyaan kedua, ada berapa baris tiap baitnya? Tiap bait ya, bukan semuanya ya. Ya, tiap baitnya ada 4 baris. Pertanyaan berikutnya, ada berapa baris puisi di atas keseluruhannya semuanya? Ya, betul. Puisi di atas ada 20 baris. Terus, apa rima bait pertama puisi di atas? Ya, bait pertama berima a karena semua bunyinya sama. Kemudian, apa rima bait kedua puisi di atas? Ya, bait kedua juga berima a karena tiap baris dalam bait tersebut berbunyinya sama. Kemudian apa judul puisi di atas? Masih ingat? Ya, puisi di atas berjudul Kembang Perdamaian. Siapa pengarang puisi di atas? Masih ingat tadi namanya? Ya, puisi di atas dikarang oleh Mbak Lubna Zahira Akila Raya. Apa isi puisi di atas? Siapa yang bisa menebak puisi di atas isinya membicarakan tentang apa? Ada yang tahu? Yuk. Pengarang puisi di atas, pengarang berharap ada perdamaian di atas keragaman bangsa. Jadi ada perdamaian di atas keragaman itu bermacam-macam. Dalam bangsa Indonesia ada berbagai macam suku, berbagai macam agama dan lain sebagainya supaya terjadi perdamaian di Indonesia.
Demikian tadi pembelajaran hari ini, semoga mudah dipahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.